lagi, Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Senang sekali saya Muhammad Sofyan, pemirsa, kembali menyapa Anda dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan siang hari ini, pemirsa, alhamdulillah kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Muttaqin Komando Armada RI, tepatnya di Jalan Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat. Nah, tema yang akan kita angkat atau kita bahas pada kesempatan siang hari ini, persis apa yang Anda saksikan di VT tadi, apalagi akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan berita yang viral seorang wanita menabrak korbannya hingga meninggal dunia gara-gara mabuk. Nah, tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini yaitu mabuk, tiket sengsara dunia akhirat. Bersama guru-guru kita akan membahas Kiai Haji Syarif Matnaji dan juga Ustadz Jumharudin. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla lana at-thayyibat وحرم علينا الخبائث اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati Bapak Dr. Dene Hendrata SE MMA Panglima Koarmada RI, semoga senantiasa di dalam kesehatan, Pak. Yang saya hormati Bapak Kepala Staf Koarmada RI, Bapak Laksamana Muda TNI Diung Rio Duta, semoga juga di dalam kesehatan. Yang saya hormati para asisten dan kasar Koarmada RI yang saya tidak sebutkan satu persatu, semoga semuanya senantiasa di dalam kesehatan, amin. Dan tentu yang saya hormati guru kita semuanya, Kiai Haji Syarif Matnaji, semoga Allah senantiasa menjaga beliau, amin ya rabbal alamin. Mabuk adalah tiket sengsara dunia dan akhirat. Subhanallah. Ini fenomena yang sering kita lihat. Mari kita perhatikan apakah di dalam Al-Quran, ini saya taruh dulu ya, biar nyaman. Apakah di dalam Al-Quran ada berbicara tentang sesuatu yang memabukkan? Jawabannya ada. Silakan dibuka surat Al-Maidah ayat 90. Saya yakin sih di sini nggak pada bawa Quran, soalnya udah hafal semua. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sesuatu yang memabukkan atau minuman keras. Bismillahirrahmanirrahim. Ini seraknya bukan karena mabuk ini. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras, wal maisir, judi, wal ansab, penyembelihan yang dipersembahkan untuk berhala, wal azlam adalah adu nasib, rijsun, coba kita perhatikan, rijsun, kotor, najis, buruk. Perhatikan kalimat ini, rijsun. Min amali syaitan, termasuk perbuatan setan. Fajtanibuh, maka jauhilah, la'allakum tuflihun. Coba perhatikan kasih sayang Allah. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu gak ada pengharaman sebenarnya. Setuju atau tidak, Pak? Ada gak pengharaman dalam Quran? Ada gak yang dilarang dari Quran? Tidak ada yang dilarang di Quran. Yang ada bukan larangan tapi perlindungan. Coba kira-kira kalau ada lampu merah, itu larangan atau perlindungan? Halo? Lampu merah, itu perlindungan agar kita selamat atau larangan? Perlindungan.
Kira-kira menutup aurat itu perlindungan atau penyempitan? Tidak ada larangan dalam agama kita, yang ada adalah perlindungan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan ini, jangan itu, karena dalam rangka kasih sayangnya kepada kita. Maka sangat sulit kita tertib lalu lintas kalau lampu merah itu kita anggap larangan. Labrak aja, larangan. Tapi kalau kita tahu bahwa lampu merah itu adalah perlindungan agar selamat, maka kita insya Allah akan tertib lalu lintas. Setuju atau tidak? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Lihat bagaimana Al-Quran menyebut minuman keras bersamaan dengan sesuatu yang sangat dosa besar. Disebut dengan judi, coba. Disebut dengan apa? Menyembah berhala. Disebut dengan apa namanya? Tukar nasib. Apa istilahnya Ustaz? Tukar nasib itu Ustaz? Azlam. Azlam itu apa? Tukar nasib Ustaz. Tukar nasib. Lihat bagaimana minum keras disejajarkan dengan menyembah berhala. Kira-kira dosa besar atau dosa kecil? Disejajarkan dengan menyembah berhala, bayangkan. Kemudian disebut lagi dengan rijesun, najis. Kira-kira kalau udah disebut sama dengan menyembah berhala, disebut juga najis. Kira-kira nih orang otaknya yang sadar, orang otaknya yang sehat, kira-kira mau melakukan atau tidak? Mau melakukan atau tidak? Itulah rahasianya mengapa disebut min amalis syaitan. Maka yang membuat orang jatuh kepada minuman keras, yang membuat orang jatuh kepada judi, itu memang dari godaan setan. Karena kalau kita pakai akal sehat, tidak mungkin kita akan melakukan itu. Dan mari kita lihat fajtanibu, jauhilah. Allah tidak mengatakan tinggalkanlah. Tapi Allah mengatakan jauh. Mana kira-kira yang lebih kuat larangannya? Tinggalkanlah atau jauhilah? Halo, kalau saya bilang tinggalkanlah dengan jauhilah, kira-kira mana yang lebih kuat larangannya? Jauhilah. Karena kalau kata fajtanibu, jauhilah, artinya apa? Kamu duduk di situ jangan. Berteman dengan orang mabok jangan. Apa namanya, di lingkungan orang mabuk jangan. Menjual sesuatu yang memabukkan jangan. Subhanallah, itu kuat sekali. Seolah-olah Allah itu, kalau asuransi nih, biasanya melindungi kita setelah kejadian atau sebelum kejadian? Halo? Setelah kejadian atau sebelum kejadian? Asuransi yang dibuat manusia adalah melindungi kita setelah kejadian. Tapi asuransi dari Allah melindungi kita sebelum kejadian. Jauh-jauhilah itu semua. Subhanallah. Makanya ketika melarang zina, jangan berzina atau jangan deketi zina. Halo? Jangan berzina atau jangan deketi zina. Kalau dekat saja sudah tidak boleh, apalagi? Lihat bagaimana kasih sayang Allah sampai Allah itu protect banget dengan kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mari kita lihat ayat 91 dari surat Al-Maidah. Mengapa Allah melarang kita minum minuman keras? Apa alasannya? Ada yang tahu? Boleh saya nanya, Pak? Boleh saya nanya? Menurut Bapak sih, insya Allah salah, nggak salah, insya Allah benar. Amin. Menurut Bapak nggak boleh minuman keras, kenapa? Banyak mudaratnya, Pak. Subhanallah. Betul atau tidak? 100 untuk Bapak, siapa ini? Pak Agus. Subhanallah. Tapi ada sisi yang lain, Pak. Kenapa kok kita tidak minum minuman keras? Jawaban yang menurut saya paling luar biasa adalah karena Allah melarang, bukan karena sekedar ada mudaratnya. Kira-kira banyak enggak kira-kira orang yang tidak seiman kita tapi enggak mau mabuk, ada enggak? Dia enggak mau mabuk karena apa? Oh, karena mudarat. Tapi kita sebagai umat Islam, kenapa kamu enggak mabuk? Kenapa kamu enggak minum minuman keras? Bukan karena dia itu mengandung sesuatu yang membahayakan saya, tapi itu karena Allah larang saya, maka itu yang membuat saya meninggalkannya. Subhanallah. Seandainya Allah larang saya yang halal pun saya akan tinggalkan. Karena saya di hadapan Allah adalah sami'na, bukan sami'na wa pikir-pikirna.
Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Jumharudin yang telah memberikan mukaddimah di segmen 1 ini. Itu mengapa Allah dan juga Islam mengharamkan khamar atau minuman keras. Dengan mendekati saja, maka segala sesuatu perbuatan buruk akan berkaitan. Ketika kita mendekati atau bahkan mengkonsumsi minuman keras, maka keburukan-keburukan atau kejahatan-kejahatan sangatlah mudah kita lakukan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Itu mengapa khamar dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di segmen berikut masih berkaitan dengan khamar adalah pintu jalan menuju sengsara dunia dan akhirat. Insya Allah akan dijelaskan lebih lengkapnya bersama guru kita Kiai Haji Syarif Matnaji. Sesaat lagi tetap bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih masih di Damai Indonesiaku dengan tema besar yang sangat menarik, yaitu mabuk tiket sengsara dunia akhirat. Ketika kita berbicara mabuk, bukan hanya sebatas khamar ataupun minuman keras, tapi ketika kita dimabukkan dunia, ketika kita dimabukkan harta, benda, jabatan, bahkan wanita, ini sesungguhnya tiket menuju kesengsaraan dunia dan akhirat. Inilah selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Syarif Matnaji. Fadhal Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga Allah berikan kepada kita keberkahan berlimpah. Terkhusus saya ingin menyampaikan penghormatan kepada yang terhormat Bapak Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM selaku Panglima Koarmada. Semoga terus diberikan kekuatan, diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Laksamana Muda TNI Didung Rio Duta STMAP MTR Han Kepala Staf Koarmada RI. Semoga juga terus diberikan kekuatan karena ini adalah orang-orang pilihan di Republik ini untuk menjaga keamanan. Jadi kita nikmat beribadah kalau negeri kita aman. Serta seluruh asisten dan kasat yang maafkan saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Guru kita Kiai Jumharudin, Ustaz Sofyan. Ini memang perkara yang kita bahas yang marak dan setiap masa rasanya ini menjadi sesuatu yang terus meresahkan. Bukan hanya mabuk khamar saja. Yang paling bahaya mabuk janda ya Bu. Mabuk janda bahaya juga tuh. Pokoknya yang semua diawali dengan mabuk bahaya. Mabuk janda, mabuk judi, mabuk jabatan, mabuk harta. Semua yang konotasinya mabuk, maka membuat dia tidak sadar bahwa dia sedang dipenuhi dengan banyak potensi untuk menebar kemadorotan. Seperti jawaban tadi, paling bahaya dari mabuk ini adalah dia akan menyebar kepada kemadorotan. Makanya ada lagu tuh Mira Santika yang lagunya kapok, kuta lagi tak ada 16 kali tuh. Emang itu ada pesan moralnya, ada pesan moralnya. Tetapi tetaplah dia tidak bisa mengungguli kedahsyatan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang disampaikan dalam ceramah. Maka tidak pernah benar nyanyian bisa lebih hebat daripada ceramah. Tidak pernah benar. Tapi perkara itu ada pesan moralnya betul. Karena setiap ceramah ada hamdalah, ada salawat kepada kanjeng Nabi, ada bacaan ayat Al-Quran, ada bacaan salawat. Bagaimana mungkin kau bisa simpulkan dendang lagu mengalahkan kedudukan dari ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan dalam ceramah. Jamaah sekalian berbahagia, bahwa kalau orang sudah kebanyakan minum khamar atau sesuatu yang memabukkan, akal sehatnya tidak akan berfungsi. Di masa Rasulullah ada seorang tentara kebanggaan umat Islam. Ini sahabat Nabi. Kalau dia datang di medan peperangan, itu mental musuh langsung down. Karena setiap dia datang, dia kudu berbanding dengan 1000 musuh. Kayak apa jagonya tuh tentara? Kayak apa hebatnya? Kalau dia datang, musuh udah jiper.
Dan ini adalah orang kebanggaan yang merindukan mati syahid. Tetapi beliau punya satu kebiasaan buruk, yaitu kecanduan khamar. Namanya Mihzan As-Saqafi. Jamaah sekalian berbahagia, tapi kalau diperdengarkan sama ini orang, ada panggilan perang, dia akan menjadi orang terdepan. Dan selalu menjadikan pasukan musuh takut dan keadaan kemenangan buat kaum muslimin. Ini Khalid bin Walid nggak ada apa-apanya dibanding beliau. Satu waktu di masa Umar Ibn Khattab, beliau ketahuan minum khamar dan nggak boleh ikut perang. Di tengah dia dalam perjalanan mau diasingkan, dia melepaskan diri karena panggilan perang tidak bisa dia hindari. Dia lari dan kemudian bergabung ke medan perang. Tetapi saat dia sedang berperang, ada waktu istirahatnya, dia lupa lagi untuk mengendalikan diri dari khamar. Dia minum lagi. Komandannya saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ditahan, dia dikurung. Dan kemudian pada saat dikurung dia bersenandung, dia sedih, dia mau tobat. Sehingga istrinya Sa'ad bin Abi Waqqas nggak tega, karena dia nggak bisa tenang kalau nggak turun di medan perang. Ini bawaannya kita kalau di depan saudara-saudara kita TNI, orang-orang hebat, kagak ada takutnya kita. Ngelihat baju lorengnya aja perasaan kita tenaga lebih banyak sekarang. Kenapa? Karena memang di dalam tubuh mereka ada keberanian yang diberikan lebih oleh Allah. Itu nggak bisa dibohongin. Jemaah sekalian berbahagia, ini ada orang yang kelewat hebat, tapi dia punya kebiasaan itu, jemaah. Dan akhirnya pada saat kekalahan hampir di depan mata, dia bisa untuk bergabung sampai Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, karena dia nyamar, dia tutup. Saya ingin bercerita tentang orang hebat yang punya mental pejuang. Karena kita sekarang berada di tempatnya orang-orang yang tidak pernah ada ketakutan. Jemaah sekalian berbahagia, Sa'ad bin Abi Waqqas gembira. Ini lelaki bila bukan karena aku ketahui aku yang mengurungnya, maka ini orang sama seperti Mihjan Al-Thaqafi. Jemaah memperoleh kemenangan, dia taubat. Dan memang saya ingin menyampaikan di majelis ini bahwa ini penyakit yang bisa merusak bukan hanya generasi sekarang, tetapi generasi yang akan datang. Dan ada yang lebih parah, mabuk judi. Udah, ini istri kalau punya suami mabuk judi udah nggak punya harapan. Tempo hari kita dengar di berita bahwa kemudian menjadi petaka karena kelewat gampang. Dari bab ribanya saja udah masalah tuh. Pinjaman online itu bermasalah, itu riba yang disodorkan di depan mata. Makanya keimanan kita kudu kuat. Gampang bener. Tetapi jamaah, setelah dia pinjaman online, ada lagi perbuatan yang harus dilakukan, yaitu yang mereka menjadi ada harapan dengan judi online. Dan ini bukan cuma orang-orang awam. Di berita kita dapetin tuh banyak orang-orang yang punya kedudukan sama judi online juga tertarik. Makanya mudah-mudahan Allah selamatkan republik ini dari berbagai penyakit yang kemudian akan membuat orang menjadi mabuk. Termasuk mabuk jabatan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang diberikan amanah dan bisa kemudian diselamatkan karena amanah akan dipertanggungjawabkan. Jemaah sekalian berbahagia, karena sabda Nabi, sesuatu yang mabukkan itu, khamar itu ummul khaba'is. Pokoknya dari perkara-perkara yang akan mendapatkan dosa. Pangkalnya, bila engkau tidak bisa menghindar dari perbuatan ini, dipastikan engkau tidak akan mendapatkan ketenangan karena engkau langsung berperang kepada Allah. Kita lihat bab tentang riba, ini kan judi online, pinjaman online ini ribanya nggak kira-kira. Banyak orang yang kemudian saking putus asanya bisa dia mengakhiri hidupnya gantung diri gara-gara nih pinjaman online. Mudah-mudahan segera ya. Nih kalau Pak Panglima kita jadi presiden nanti dihapusin apa pinjaman online Pak. Habisin aja semuanya.
kayaknya gitu ada potongan gitu. Ya namanya kita doain ya. Setuju nggak kira-kira kalau nanti pada waktu jadi presiden? Pak, saya menteri agamanya ya Pak. Jamaah, banyak benar seorang ibu, seorang ayah yang menangis berderai air mata karena masalah ini dibiarkan, pinjaman online maupun judi online. Rakyat kita seakan-akan setiap hari dihantui dengan kesusahan-kesusahan. Maka pengajian ini sangat penting untuk mengingatkan. Dari mimbar mulia saya ingin mengatakan, selamatkan rakyat kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini semoga tetap terjaga. Jangan sampai kemudian merajalela sesuatu yang akan membuat kesengsaraan. Wah, ini kita perlu pikirkan Pak, Ibu. Kalau anak-anak kecil itu yang namanya main game online atau semua yang bersifat online dan mereka bisa lupa waktu, mabuk dia. Apalagi kalau sudah berbicara urusan yang berkaitan dengan jabatan dan harta. Wah, tadi saya ngaji dalam kitab Al-Hikam Al-Hadadiyah. Bila ada orang yang dia rakus fil mal wal jah, maka yang akan terjadi adalah binasa dia punya agama, binasa dia punya harta, habis semuanya bila dia mempunyai potensi mabuk dengan harta maupun pangkat. Semoga manfaat. Amin, amin. Terima kasih. Jazakumullah ahsanul jaza Kiai Haji Syarif yang telah melengkapi tema kita yang sangat menarik sekali ini. Tentunya setelah kita mendengar penjabaran dan juga penjelasan tausiah dari guru-guru kita, tentunya kita tidak mau mendapatkan satu tiket ini, tiket yang menuju kesengsaraan dunia dan akhirat. Nah, kita akan bahas, kita ada 3 segmen 3, 4 dan juga 5. Silakan para jamaah mempersiapkan pertanyaan terbaik Anda yang kita bahas bersama guru-guru kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku bersama guru-guru kita Kiai Haji Syarif dan juga Ustadz Jumharudin membahas tema yang sangat menarik sekali. Mabuk merupakan tiket menuju kesengsaraan dunia dan akhirat. Nah, kita akan elaborasi, kita akan perdalam tema yang sangat menarik sekali ini di sesi tanya jawab. Kami persilakan terlebih dahulu, nanti insya Allah akan dijawab langsung oleh guru kita Ustadz Jumhar dan juga Kiai Haji Syarif. Langsung turun ya Ustadz Jumhar dan juga Kiai biar bisa langsung mendengarkan jawabannya dari guru-guru kita. Kami persilakan Pak Serda Rismanto untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serda Rismanto mau bertanya, mohon izin Pak Ustadz. Apabila sedang tugas di tengah laut atau di daerah yang cuaca sangat dingin, apa diperbolehkan kita minum alkohol atau minuman keras sebagai penghangat tubuh? Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Serda Rismanto boleh duduk kembali. Ustadz Jumhar boleh sambil turun biar bisa berdialog langsung. Pak Rismanto sambil berdiri boleh, nanti biar dialognya biar lebih menarik. Gimana nih Ustadz Jumhar? Tubuh ya, subhanallah. Iya, nggak sekalian dibakar aja tubuhnya. Jadi dalam hadis disebutkan Allah tidak menjadikan sesuatu yang haram itu sebagai obat. Memang dia bisa mungkin menghilangkan dingin, tetapi bahayanya lebih besar daripada hanya sekadar menghilangkan rasa dingin. Nah, jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, tidaklah Allah mengharamkan sesuatu kecuali Allah menggantikan yang halal yang lebih banyak. Jahe merah, apalagi itu Pak. Kalau di Indonesia apa nih? Udang jahe. Apalagi Bu, kalau yang bajigur, bandrek, subhanallah, bukan cuma hangat tapi sehat. Itu bisa hangat tapi bisa merusak. Nah, jadi sekali lagi, bahkan untuk berobat saja, walaupun itu darurat, ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa demikian? Karena berobat itu dalam Islam hukumnya tidak wajib. Saya ulang lagi kalimatnya, mungkin kaget ya. Berobat boleh nggak? Boleh. Kalau nggak mau berobat tapi sabar kepada Allah boleh nggak? Boleh. Nah, dari sini, dari hukum berobat saja para ulama mengatakan itu boleh berobat, boleh tidak. Maka itu tidak termasuk darurat, apalagi sekedar untuk hangat-hangatan.
terkadang, perhatikan, min amali syaiton. Setan itu kerjaannya biasanya merubah yang haram menjadi kelihatannya halal. Contohnya, Allah bilang kepada Adam, Adam jangan deketi pohon ini. Allah menamakan pohon itu enggak dengan nama tertentu? Tidak. Jangan deketi pohon. Tiba-tiba iblis merubah nama pohon terlarang tadi dengan sebuah nama. Apa kata iblis kepada Adam? Hal adulluka ala syajaratil khuldi. Wahai Adam, mau nggak aku tunjukkan engkau kepada pohon keabadian? Khuldi artinya abadi. Padahal Allah mengatakan ini pohon terlarang. Kalau terlarang kan mindsetnya pengen jauh, tapi iblis ingin menggoda. Itu dilarang karena engkau tidak ingin dibuat abadi di surga. Allah menamakan itu, wahai Adam, kata iblis, dengan pohon abadi. Kalau engkau makan pohon itu, engkau akan abadi di surga. Lihat bagaimana di rename yang haram dirubah menjadi seolah-olah halal. Oh, kenapa kamu enggak mabuk-mabukan? Oh, kalau enggak mabuk-mabukan kurang gaul. Oh, mabuk-mabukan gaul. Sama tadi sebenarnya, itu pintu setan untuk membuat orang minum minuman keras. Kan kamu bukan untuk mabuk, tapi untuk hangat. Lama-lama hangat lagi. Lama-lama apa? Celeng lama-lama. Wallahu a'lam. Tapi menarik nih Ustadz, ketika kondisinya berbeda, harus misalnya tadi Pak Rismanto tadi mengatakan di tengah laut, ini bagaimana kan kalau misalnya di tengah laut nggak ada bandrek, nggak ada bajigur ya, ini terpaksa harus mengkonsumsi itu begitu ya. Ini bagaimana Ustadz penjelasannya Ustadz? Ya, terpaksa gitu ya. Kata terpaksa itu ketika itu akan menghilangkan nyawa. Kalau orang hanya bisa menghangatkan tubuh, kalau teman-teman dari angkatan laut ini cara menghangatkan tubuh gimana Pak? Olahraga, betul nggak? Masalahnya itu bukan cuma efek menghangatkan, tetapi efek merusak tubuh kita. Maka disebut dengan rijsun. Rijsun itu artinya kotor, najis. Kotor, najis, bagaimana kira-kira secara logika kita? Kita mau makan atau enggak, kotoran atau najis? Tidak, karena otak kita tidak mungkin melakukan itu, maka setan bekerja dengan cara apa? Menipu. Oh, itu bukan kotor, itu untuk menghangatkan. Betul? Ya, kenapa kamu kamu pakaiannya kok nggak seksi? Seksi itu apa? Modern, you can see. Betul ya? Nah, coba kalau kita lihat bahwa menutup aurat itu Allah ingin menjaga seseorang. Kamu wanita terhormat, tidak semua orang bisa melihat kamu. Nah, setan mengemas yang dilarang tadi dengan alasan-alasan logis. Saya ingin tutup dengan satu kata. Apabila sesuatu yang haram dikerjakan dan telah menemukan alasan logis sangat sulit untuk ditinggalkan. Yang haram yang sudah ditemukan alasan logis sangat sulit untuk ditinggalkan. Maka tidak ada kedaruratan dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah, karena tidaklah Allah mengharamkan sesuatu kecuali Allah telah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Tidak boleh minum khamar, boleh minum jus. Jus apa aja? Mangga, jus melon, jus durian. Subhanallah, masih banyak pilihan. Ini kira-kira. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Jumar. Silakan boleh duduk kembali Pak Rismanto. Jadi kalau kita mengutip kata-kata yang lagi viral nih Ustadz, khamr jangan ya dek ya. Itu ya. Ini mama pasti tahu nih. Baik, berikutnya kami silakan Ibu Mutingah yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru kita Kiai Haji Syarif Matnaji. Silakan Ibu Mutingah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Mutingah dari Majelis Taklim Al-Mujahidin di RW 01 Kelurahan Gunung Sari Selatan. Izin bertanya Ustadz, posisinya gini Ustadz, jika kita tahu khamar itu dilarang, tapi setelah khamar kita minum, besoknya kita insaf, terus kita melakukan ibadah sholat, itu gimana dengan wudhu kita, sholat kita, atau amal ibadah kita yang kita kerjakan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi sebelum minum tahu ya kalau khamr itu haram begitu ya Bu ya? Ya, nggak boleh diminum. Kadang stres apa gimana, kan tadi pelampiasan kali ya. Pelampiasan. Bukan saya ya Bu Ustadz. Oh bukan ya, tetangga ya Bu ya. Misalkan. Iya benar, bukan Ibu. Oke, Yai Syarif boleh dijawab sambil mendekat ke jamaah, boleh Yai. Sebenarnya sih sama kayak tadi, kalau bisa pelampiasannya minum bajigur aja.
Tapi kalau memang sudah terlanjur pertanyaannya kayak begitu, kita harus jawab. Memang ada hadis dari Nabi SAW yang mengingatkan tentang bahaya khamar dan kualitas dari dosa, bobot dari dosa ini. Sampai disebutkan bahwa siapa orang yang minum khamar, sholatnya selama 40 hari gak diterima. Tetapi bukan berarti dia tidak sholat. Kewajiban sholat tetap harus dia lakukan. Dan yang perlu kita tahu bahwa innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Pada case tadi, kemudian pada saat kita memang dalam tekanan yang kita akhirnya terbawa, terpengaruh, pasti setiap perbuatan buruk itu karena bujukan setan. Dan setan itu punya tipu daya yang luar biasa. Akhirnya kita minum, dan kemudian setelah itu kita bertobat, maka taubatmu bukan hanya diterima bila engkau memenuhi unsur dari pertaubatan, berjanji tidak mengulangi lagi, menyesal, dan kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukan hanya taubatmu diterima, tetapi seketika engkau menjadi kekasih Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Karena setiap ada orang yang beriktikad untuk berbuat baik dan dia menyesali perbuatannya yang telah salah, dia kemudian mohon ampun kepada Allah, ketahuilah engkau sedang bertemu dengan orang yang diistimewakan oleh Allah. Karena ciri-ciri orang yang dirindukan oleh surga bukan orang yang semuanya bersih. Ada mereka yang punya masa lalu kelam. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ini menceritakan kelompok keempat orang yang dirindukan surga, yaitu orang-orang yang mereka melakukan perbuatan keji, perbuatan dosa, kemudian dia parkir dan dia kemudian minta ampun kepada Allah Jalla Jalaluhu. Memang kalau kita dalam kehidupan dalam tekanan akan setan banyak punya tipu daya yang akan mudah memori kita. Tapi ketahuilah, saat engkau mengakui kesalahan dan saat engkau bertaubat, maka bukan hanya peluang diampuni, tetapi engkau langsung mendapatkan kedudukan kekasih yang maha sempurna. Apalagi mereka yang disebut dididik di dunia militer, wah itu mah orang-orang hebat, mereka tegak lurus kepada aturan. Nggak bakal mereka melanggar karena mereka tahu sebuah pengkhianatan terhadap melanggar perintah yang telah ditentukan oleh komandannya. Bila kau mampu melakukan itu kepada komandanmu, pasti kau mampu melakukan itu kepada Tuhanmu. Maka mereka adalah orang-orang hebat. Bila kedisiplinan, jiwa kesatria mereka dan tanggung jawab terhadap amanah terjadi juga seperti yang Allah berikan, maka mereka adalah makhluk terbaik di permukaan bumi ini. Semoga manfaat. Amin, amin. Masya Allah, terima kasih Yai Syarif. Terima kasih Ibu Betinga atas pertanyaannya. Nah, kita masih ada 2 segmen lagi di sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih masih di Damai Indonesiaku. Masya Allah, tabarakallah, dengan tema yang sangat menarik sekali, mabuk tiket dunia akhirat atau kesengsaraan dunia akhirat. Nah, kalau kita perluas atau perlebar lagi, kemabukan ini bukan hanya disebabkan dari minuman keras, namun lebih dari itu, mabuk harta, ya, mabuk jabatan, mabuk wanita, mabuk janda tadi. Nah, kami persilakan kembali kepada kami ibu-ibu terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan. Ibu Rizka Riyadi, betul ya? Silakan Ibu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Rizka Riyadi dari pengurus gabungan Jala Senastri Armada RI. Ya, silakan. Mohon izin Ustadz, izin bertanya. Mohon izin, mabuk itu identik dengan minum-minuman keras. Bagaimana dengan mabuk judi, mabuk pangkat, dan mabuk jabatan? Terima kasih. Baik, wah mabuk pangkat nih. Silakan Ustaz Jumar, boleh turun kembali untuk langsung bisa melakukan perjawaban. Iya. Apa itu mabuk? Mabuk adalah ketika fungsi akal sudah hilang. Kalau mabuk jabatan, akhirnya menghalalkan segala cara demi mendapatkan, tuh udah nggak rasional. Udah mau reshuffle, buru-buru ke dukun. Nah itu, nggak masuk akal sudah. Jadi
Ketika akal itu ditutupi, itulah definisi mabuk. Ketika kita mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak lagi sehat akal, dengan cara yang sehat akal, maka itu adalah mabuk. Nah, yang menarik, kalau dulu di zaman Rasulullah, orang itu nggak khusyuk sholat cuma gara-gara mabuk minuman. Kalau kita hari ini nggak khusyuk sholat, bukan cuma karena mabuk minuman, tapi mabuk apa, Bu? Mabuk film Korea. Mabuk apa? Mabuk drakor. Jadi di waktu sholat kita mabuk. Kalau dulu mabuk minuman sehingga sholatnya mereka ngelantur, hari ini kita tidak mabuk minuman tetapi mabuk dunia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang mabuk minuman, kira-kira ada sadarnya nggak? Ada nggak waktu siumannya? Tapi kalau orang mabuk dunia, kapan sadarnya? Subhanallah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu sholat itu salah satu fungsinya adalah agar kita bisa meninggalkan yang mabuk-mabuk tadi. Makanya Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang beriman, jangan kamu mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Maksudnya apa? Kalau kita tahu sholat itu berjumpa dengan Allah, maka niscaya sebelum sholat kita tidak akan mabuk. Oh, nanti asar, oh saya nggak mau mabuk, nanti saya mau ketemu Allah. Nanti aja habis asar mabuknya. Kan gitu kan? Habis asar pas mau mabuk, lah bentar lagi kan maghrib. Kan nggak boleh sholat kalau mabuk. Ntar aja deh mabuknya habis maghrib. Pas maghrib mau mabuk, nah waktunya mepet sama isya. Akhirnya apa yang terjadi? Sholat tadi mencegah orang dari mabuk, paling tidak waktunya tidak lagi sering mabuk. Nah, itu yang terjadi. Makanya inilah makna sesungguhnya sholat itu mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Kapan itu? Ketika sholat itu kita anggap kita sedang berdialog dengan Allah. Ketika sholat adalah pertemuan kita dengan Allah, maka niscaya sholat itu akan membuat kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau sholat sekedar menggugurkan kewajiban, maka sholat itu tidak akan bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Bu, mabuk. Kenapa kita tidak mabuk baca Quran coba? Kita ini sering kerokan kan? Kerokan gara-gara apa? Masuk angin. Masuk anginnya gara-gara apa? Kebanyakan main keluar kan? Coba sekali-sekali masuk angin gara-gara sholat malam. Kan keren kan gitu ya? Kamu kok mabuk-mabuk? Aduh ya Allah, mabuk tadi baca Qurannya banyak bener. Jadi kita itu mabuk tapi untuk sesuatu yang negatif. Kenapa kita tidak kecanduan hal-hal yang positif? Mengapa kita selalu candu kepada hal-hal negatif? Kira-kira ini teman-teman dari TNI ini olahraga itu nyandu nggak? Olahraga itu nyandu nggak? Subhanallah. Tapi dia nyandu yang mendatangkan kesehatan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jawaban yang sangat luar biasa sekali Ustadz Jumhar. Kami persilakan berikutnya Kiai Haji Syarif untuk bisa turun ke para jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Bapak Letkol Juliana. Silakan Pak Juliana, boleh berdiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Ustadz bertanya. Tadi disampaikan di ceramah bahwa innamal khomru wal maisir. Nah, khomru di sini apakah minuman keras saja atau ada yang lain? Yang pertama itu, dan khomru itu membuat madorot. Nah, madorot itu dalam kehidupan itu sampai bagaimana negatifnya begitu, dampaknya terhadap kehidupan kepada seseorang yang terlibat di dalamnya. Demikian mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Kiai Syarif untuk bisa langsung turun ke bawah. Baik, kata al-khomru, kalau kita ngelihat tinjauan dari fikihnya, yang dimaksud adalah minuman-minuman yang memabukkan dan sesuatu
yang dia ada melalui proses yang padahal kalau tidak melewati proses itu sesuatu tersebut tidak menjadi haram. Tapi karena sudah diendapkan dan waktu lama dan kemudian akan membuat seseorang menjadi tadi hilang akal, maka dia memabukkan, dan itu yang disebut dengan khamar. Kalau tadi disampaikan oleh guru kita dulu di masa Nabi SAW, karena memang yang dimaksud dengan khamar itu adalah minuman yang memabukkan, sehingga mereka bersiasat. Saya setuju betul, sampai takutnya mereka dengan ada larangan wala taqrabus shalah wa antum sukaro, akhirnya mensiasati minum khamarnya setelah sholat isya, jadi rada panjang ke subuh, saking menikmatinya. Dan tadi bayangkan yang tadi saya sampaikan, seorang sahabat Nabi yang akhirnya dia bertaubat dengan totalitas, bahkan dalam berjihad. Tadi kan ini nyambung dengan pertanyaan, dengan di lautan kan sedang berjuang, berjihad tuh, melaksanakan perintah negara dan demi mengharapkan keridhaan Allah. Jihad mereka sesungguhnya menjaga batas-batas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kalau ditanya bahwa apakah kemudian bahayanya, maka bahayanya adalah tadi, ketika akal tidak menjadi normal, dia akan rentan untuk digiring dalam perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Satu waktu ini kisah masyhur, seorang yang alim, dia nggak mau tergoda dengan apapun dan diuji. Setan itu menyerupai atau membisikkan seseorang untuk mengujinya. Wanita yang cantik, dia nggak mau perbuatan zina. Ada anak kecil diperintahkan pilihannya membunuh, dia nggak mau. Dia cari kemudian yang ketiga minum khamar, rada ringanan. Tetapi begitu minum khamar, dia gelap mata, akalnya tidak berfungsi, akhirnya menyetubuhi itu wanita. Dilihat oleh anak kecil, dia malu dan dia takut barang bukti atau saksinya dihilangkan. Tiga-tiganya dia kerjain. Dia mendapatkan banyak potensi untuk melakukan dosa-dosa selanjutnya dari lantaran minuman khamar tersebut. Makanya tadi disampaikan bahwa saya ketika diingatkan tadi, kalau mabuk khamar ada sadarnya, tapi kalau orang mabuk dunia, bahkan dia rela mengorbankan apapun. Bukan cuma 1-2 orang. Kalau mabuk khamar mungkin dia saja paling tidak. Tapi kalau sudah mabuk dunia, mabuk jabatan, mabuk harta, dia akan menyakiti dan merugikan, bahkan menyengsarakan orang banyak. Dia tidak menjadi ketakutan, bahkan mengorbankan hak-hak orang lain. Itulah kemudian dibutuhkan jiwa kesatria. Kalau engkau menjadi seorang pemimpin, dia akan terdepan, bahkan mengorbankan dirinya demi banyak orang yang terselamatkan. Begitu yang diajarkan pada jiwa kesatria. Dia tidak pernah rela mengorbankan orang lain. Orang pertama, karena saya mendapati bagaimana pejuang-pejuang kita, mereka gugur di medan perang karena mereka ingin menyelamatkan bangsanya. Tetapi kalau sudah mabuk dunia, mabuk jabatan, mereka akan mengorbankan orang banyak demi dia tetap bercokol, mempunyai jabatan atau mempunyai kedudukan. Dan semoga negeri ini akan dikirimkan orang-orang terbaik yang mereka akan rela melakukan apa saja demi melihat senyuman pada banyak wajah rakyatnya. Karena itu yang akan menjadi sebuah harapan buat orang-orang banyak. Ya Allah, mereka menantikan untuk mendapatkan kenyamanan dalam urusan kehidupan. Kita ngelihat Pak, ini efek domino. Kenapa kemudian banyak orang yang pinjaman online? Karena memang kebangetan susah, sehingga ada tawaran yang begitu mudah. Bayangkan kalau pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz, tidak ditemukan orang yang berhak menerima zakat saat itu, karena semuanya mendapatkan kemakmuran, semuanya mendapatkan kebahagiaan. Maka bila mabuk jabatan, mabuk-mabuk lainnya bisa kita netralisir dalam diri kita, maka yang ada adalah bagaimana engkau menjadi seperti yang disampaikan oleh Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Dan para tentara adalah orang yang terbiasa mengorbankan dirinya untuk republik ini. Tidak perlu diragukan lagi. Semoga manfaat. Baik, terima kasih Yai Syarif. Di segmen kelima ini kita akan membahas lagi lebih dalam lagi dan lebih menarik lagi. Tentunya masih bersama kami di Damai Indonesiaku.
Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah, masih di Damai Indonesiaku, dan kita masih ada satu segmen lagi untuk sesi tanya jawab berkaitan dengan tema besar kita, yaitu mabuk tiket sengsara dunia akhirat. Kami persilahkan terlebih dahulu Kopka Erwin ya, yang insya Allah nanti akan dijawab terlebih dahulu Kiai Haji Syarif. Silakan Pak Erwin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan perkenalkan, nama saya Erwin, Satker Sop Armadari. Izin Ustadz, dalam fenomena saat ini yang kita takuti memang narkoba dan miras santika. Kebetulan di lingkungan saya ini selaku RT, saya punya beban, artinya punya tanggung jawab. Jumlah kakak saya 90 lebih. Jadi yang saya mau tanyakan, bagaimana cara kita untuk bisa menghindari dari minuman keras maupun narkoba? Yang kedua, apa konsekuensinya apabila umat muslim melakukan hal tersebut? Mungkin itu aja Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Erwin. Ini sekaligus himbauan buat warga RT-nya Pak Erwin begitu. Silakan ya Syarif. Ya, ini informasinya A1 karena dari Pak RT. Jadi tahu betul bagaimana keadaan yang begitu memprihatinkan dengan pengaruh dari miras santika atau pengaruh narkoba. Dan ini menjadi kekhawatiran kita juga Bapak Ibu. Karena pengawasan kita terbatas. Belum pada saat mereka di sekolah bergaul, kemudian dalam acara atau mereka di luar pengawasan kita. Maka bagaimana caranya? Pertama adalah membentuk bi'ah as-solihah, al-bi'ah as-solihah, lingkungan yang baik. Jadi di rumah itu seorang ayah, seorang ibu harus benar-benar menanamkan kepada diri mereka untuk menjadi orang yang takut kepada Allah. Makanya salafun soleh, mereka kendati pun seorang wali, kendati pun seorang ulama yang mereka punya kedudukan luar biasa, tetapi urusan anak nggak main-main. Apa yang mereka lakukan ketika mereka mengkhususkan di waktu malam betul-betul ngedoain anak kita? Kan banyak orang yang saking sayang sama anaknya, ada jalan diantaranya ada asuransi pendidikan, ada asuransi kesehatan. Itu kan bentuk kasih sayang orang tua. Tetapi pernahkah engkau mengasuransikan quote and quote anak-anakmu kepada Allah Jalla Jalaluh dalam penjagaannya? Jemaah, kita titip, Bapak Panglima titip anaknya dijagain oleh yang pakai bintang 2. Ini kan bintang 3, yang pakai bintang 2. Mudah-mudahan satu lagi turun bintang lah Pak, jadi 4. Kan bintang banyak Allah yang punya. Kita titip tuh, yang jagain orang bintang 2 ya akhi. Ente mah ngerasa aman, ente mau jalan keliling Republik ini, yang jagain orang bintang 2. Enggak ada khawatirnya. Masalah banyak tempat rawan dia lewatin. Iya, yang jagain orang bintang 2. Lu tahu nggak orang bintang 2 angkatan laut ukurannya 1 lawan 100 orang. Jemaah, bagaimana kalau kau titipkan anakmu kepada dia yang memiliki semua bintang? Ini yang akan saya sampaikan. Ikhtiarnya tetap bagaimana kita mendidik, kita kumpulkan, kita kenalkan pergaulannya, kita jaga. Kemudian juga bagaimana dengan handphonenya biar mereka tetap bisa kita kontrol. Tetapi di atas itu semua, bungkus mereka punya badan dengan doa yang bisa kau lafazkan, minta penjagaan dari Allah. Tenang udah kalau begitu. Jadi aman semuanya. Pak RT bikin majlis tahlil, majlis mudzakkar atau majlis rotibul haddad, baca, insya Allah tuh kampung berkah dunia akhirat insya Allah. Baik, terima kasih Kiai Haji Syarif Mat Najih. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Silakan Ustaz Jumar. Luar biasa. Pertanyaan yang luar biasa. Mabuk cinta, saya juga mabuk cinta juga Bu, tapi kepada istri saya gitu. Baik, cinta dan benci itu sama-sama ekstrim, ya kan? Makanya orang yang mabuk cinta nanti juga mabuk benci. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mencintai biasanya tidak akan melihat keburukan sang kekasih. Betul nggak? Orang yang membenci tidak akan melihat
Jadi ketika kita mabuk cinta, yang akan terjadi adalah kita berarti tersandra oleh siapa yang kita cintai. Iya kan? Kita akan senantiasa, hati kita tergantung mengingat orang yang kita cintai itu. Kita tidak bisa jauh dari yang kita cintai. Masalahnya yang kita cintai itu tidak abadi, itu dia. Nyambung ya? Sehingga cinta yang buta kepada selain Allah, itu yang akan terjadi, akan berbuah musibah dan kesedihan. Pertama, yang kita cintai itu tidak kekal dan tidak abadi. Yang kedua, tidak semua orang yang sangat kita cintai kemudian membalas cinta kita kepadanya. Satu-satunya cinta yang buta atau mabuk cinta yang paling pantas adalah kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul atau tidak? Dan cinta kepada Allah adalah cinta yang tidak pernah bertepuk tangan sebelah. Setuju atau tidak? Nah, kalau kita mabuk cinta kepada Allah, apa yang akan terjadi? Semua perintah Allah senang kita melakukannya. Bahkan musibah yang Allah timpakan kepada kita, karena kita mencintai, maka kita pun ridho dengan musibah itu. Setuju atau tidak? Ketika Allah berikan kesulitan kepada kita, kita akan sabar. Maka sebenarnya mabuk cinta kepada selain Allah itu tidak boleh. Kenapa? Karena semua cinta harus karena Allah, dan semua benci harus karena Allah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mabuk cinta. Mau ngomong apa saya jadi? Baik. Cinta itu bahasa Arabnya adalah hub. Coba sebutkan hu, coba. Hu. Mulutnya kebuka nggak? Mulutnya kebuka nggak? Hu. Coba kalau hub. Ketutup nggak? Cinta itu adalah menyatu. Kalau kita mencintai Allah, maka kita tidak akan lihat lagi apakah itu wajib, apakah itu haram. Kita tidak akan lihat lagi. Kita akan lihat kalau kita mencintai Allah, apakah Allah suka aku melakukannya. Itu orang jatuh cinta begitu. Nutup aurat kira-kira wajib nggak? Orang jatuh cinta nggak bilang begitu. Apakah Allah suka kalau saya menutup aurat? Ketika Allah melarang ini, tidak boleh ini, kita tidak lagi melihat itu haram atau makruh, tidak. Apakah Allah benci kalau aku melakukan itu? Maka orang yang jatuh cinta akan mencintai apapun yang dicintai oleh kekasihnya, dan itu tidak boleh kecuali cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah, jawaban terakhir dari guru kita Kiai Haji Ustadz Jumharudin yang telah memberikan sekaligus konklusi buat kita. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari segala yang memabukkan, karena sesuatu yang memabukkan merupakan tiket kehancuran dunia dan akhirat. Dan pemirsa, ini juga menjadi penghujung acara kita. Insya Allah nanti akan kita doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Syarif Ahmad Naji. Dan kami akan sampaikan pemirsa, untuk Anda yang ingin menyimak kembali tayangan-tayangan ulang kami, Anda bisa membuka portal kami di damaiindonesiaku.id. Sekali lagi, di damaiindonesiaku.id. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan serta Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, kita akhiri majlis kita dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana, Engkau saksikan kami berkumpul di tempat ini. Kami membahas tentang sesuatu yang paling mengerikan akibatnya. Ilahana, mohon selamatkan kami, semua anak keturunan kami, dan siapapun saudara kami di negeri ini dari penyakit mabuk khamar dan mabuk-mabuk lainnya. Engkau yang mengendalikan, Engkau yang berkuasa. Ilahana, kami lemah tanpa bantuan darimu. Berikan negeri ini keberkahan yang berlimpah. Berikan kasih sayangmu kepada pemimpin-pemimpin republik ini. Ya Allah, bimbing mereka untuk menyayangi rakyatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.